Assalamualaikum. Tadi belajarnya sama siapa? Bapak dulu ya. Asana Nabila. Dira Muhammad Zarius. Rahmadini Sikananda. Rahman Sidik. Hadir Pak. Rahmat Ika Pika. Ya Pak. Umar Hamdan. Nomor Ustaz Adan. ini Pak. Yang bulan Binari. Dia Fadila. Jenny. Alifia Trihaka. Ada Rudi Hermansyah. Ini Pak. Sudah Utama. Pak. Lah, minggu lalu kita pernah ketemu kan di mata kuliah minggu kemarin itu. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang kapasitor. Ada tahu kapasitor apa? Bahwa jadi kapasitor itu adalah kondensator ditemukan oleh Michael Faraday pada hakikatnya. Kapasitor itu sebuah alat yang bisa dipergunakan untuk menyimpan muatan atau energi listrik pada medan listrik. Hal tersebut bisa berlangsung dengan mengumpulkan komponen internal listrik yang tidak seimbang, di mana komponen tersebut dibentuk oleh sebuah ringan yang saling berkaitan, namun terpisahkan karena adanya penyekat. Fungsi kapasitor itu yang pertama ada untuk menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Yang kedua itu sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply atau adaptor. Yang ketiga itu untuk menghilangkan boncingan atau bisa disebut percikan api apabila dipasangkan pada saklar. Yang keempat itu sebagai kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika yang lainnya. Yang kelima itu untuk menghemat daya listrik apabila dipasangkan pada lampu neon. Dan yang terakhir itu sebagai isolator atau penahan arus listrik. Jadi ada pun juga jenis-jenis kapasitor. Jenis kapasitor itu bisa berdasarkan sifatnya yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kapasitor terpolarisasi, bisa disebut juga polarizer, dan tidak terpolarisasi, dan bisa disebut juga unpolarizer. Sedangkan berdasarkan nilai kapasitasinya, jenis kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor tetap atau disebut juga fixed kapasitor dan kapasitor tidak tetap. Bisa disebut juga dengan kapasitor variabel. Kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor adalah kapasitor yang nilainya konstan tidak berubah. Adapun jenis kapasitor yang nilai tetap, yang pertama itu kapasitor keramik, bisa disebut keramik kapasitor. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat, tipis ataupun persegi 4.
dengan bentuk persegi 4. Kapasitor itu dapat dipasangkan terbalik dalam rangkaian elektronika dan tidak memiliki polaritas arah. Yang ketiga itu kapasitor kertas atau paper kapasitor. Kapasitor kertas itu insulator itu terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor berkisar di antara 30 sampai 40 atau sampai 40 volt. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasangkan bolak-balik. Selanjutnya kapasitor mika atau mika kapasitor. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan insulatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 sampai 0,2. Kapasitor mika juga dipasangkan bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Kapasitor elektrolit bisa disebut juga elektrolit kapasitor adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit atau disingkat juga dengan LO. LO ini sering dipasangkan atau bisa dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitasi yang tinggi. Kapasitor Tantalum. Jadi kapasitor tantalum itu juga memiliki polaritas arah positif dan negatif. Seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Kedua itu kapasitor variabel. Disebutkan kapasitor variabel itu memiliki nilai kapasitasi dapat diatur atau berubah secara fisik. Kapasitor variabel ini juga terbagi dua jenis, yaitu varco atau variabel kondensator. Varco itu terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memiliki gelombang frekuensi pada rangkaian radio atau digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitasinya varco berkisar antara 100 sampai 500 silinder. Silinder itu adalah memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturannya. Silinder itu terdiri dari dua belah logam yang dipisahkan oleh selembar kaca dan juga terdapat sebuah rel yang mengatur jarak kedua belah logam tersebut sehingga nilai kapasitasinya menjadi berubah-ubah. Jadi kita memasuki di prinsip kerja kapasitor. Di samping gambar ini adalah struktur atau komponen kapasitor yang terdiri dari dua buah lempengan logam yang disusun secara paralel dan berdekatan satu sama lain. Keduanya itu lempengan metal tersebut dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Jarak atau kedua lempengan disebut juga sebagai dielektrik.
metal dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi karena dipisahkan oleh bahan elektrik dan non konduktif. Muatan positif itu tidak dapat beralih menuju ujung tutup negatif dan dua muatan negatif tidak bisa digunakan menuju ke ujung tutup positif. Ketika elektron mengalir dari sebuah sumber tegangan ke salah satu lempengan kapasitor, lempengan lainnya kehilangan elektron. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan muatan listrik antara kedua lempengan. Muatan listrik ini akan terus tersimpan dalam kapasitor selama jangka waktu tertentu. Kapasitor itu memiliki dari pelat konduktif, biasanya terbuat dari logam yang dipisahkan oleh bahan isolator yang dikenalkan elektrik atau dielektrik. Ini bisa berupa udara, keramik, kertas, plastik, dan bahan-bahan lainnya yang memiliki sifat isolasi listrik yang baik. Ketika tegangan diterapkan pada kapasitor, medan listrik terbentuknya di antara plat-plat ini. Itu pengisian dan pelepasan muatan. Ketika tegangan volt diterapkan pada terminal kapasitor, elektron dari satu plat akan ditarik ke plat lainnya melalui sumber tegangan. Ini menyebabkan satu plat memiliki kelebihan muatan negatif, sementara plat lainnya memiliki kekurangan muatan, bisa menjadi positif. Proses ini terus berlanjut sehingga tegangan antara plat-plat mencapai nilai tegangan yang diterapkan. Jumlah muatan yang disimpan pada kapasitor sebanding dengan kapasitasi dan tegangan diterapkan sesuai dengan persamaan. Adapun aplikasi praktisnya itu dalam rangkaian elektronik, kapasitor sering digunakan untuk penyaringan atau menghilangkan noise dan sinyal, menyimpan energi sementara mengatur waktu dalam rangkaian timer dan osilator, serta kopling di sinyal kemampuan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan cepat membuat sangat berguna dan berbagai aplikasi elektronik dari perangkat konsumen sehingga sistem industri dalam komunikasi. Dengan prinsip-prinsip yang sederhana namun efektif, kapasitor itu menjadi salah satu komponen kunci dalam desain implementasi elektronik modern. Ketika sirkuit eksternal menghubungkan dua plat muatan listrik akan mengalir melalui sirkuit tersebut, melepaskan energi terserap. Proses pengisian pelepasan ini memungkinkan kapasitor untuk digunakan aplikasi seperti penyimpanan energi, sementara penyimpanan penyaringan sinyal dan pengurangan waktu. Adapun faktor-faktornya itu mempengaruhi kapasitasi. Ada luas pelat disebut dengan A, kapasitas disebanding dengan luas pelat. Semakin besar luas pelat, semakin besar kapasitasinya. Jadi ini adalah satuan kapasitor. Ada beberapa macam satuan kapasitor di gambar ini. Satunya digunakan untuk mengukur kapasitor adalah farad. Namun dalam praktiknya kapasitor itu dengan kapasitas besar umumnya digunakan atau diukur dalam satuan yang lebih kecil seperti mikrofarad, nanofarad atau
teknis rangkaian kapasitor yang bisa digunakan para teknis ketika ingin mencari nilai kapasitor yang dikehendakinya. Ketiga rangkaian kapasitor tersebut ialah kapasitor rangkaian seri, kapasitor rangkaian paralel, dan juga kapasitor rangkaian campuran. Pertama itu rangkaian kapasitor seri, rumusnya itu 1 plus C total, yang 1 per C ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C4 dan sebaliknya. Yang kedua itu rangkaian kapasitor paralel, rumusnya itu dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sampai ke seterusnya. Rangkaian kapasitor itu yang campuran, yang rumus C total C per S, CS dan ditambah CT. Dan Bapak akan kasih contoh soalnya. Diketahui itu
dan dihasilkan dengan 6/60, 3/60, 6/60 ditambah 2/60.